Oke, kita akan membuat surat resmi di Microsoft Word. Oke guys, ikuti aja. Oke teman-teman, kali ini kita buat video cara membuat surat resmi dari Microsoft Word. Caranya, kita klik Microsoft Word 2 kali yang ada di text bar. Langkah pertama, kita atur dulu margin-nya. Kita klik 2 kali start. Kita atur di sini misalnya top 2, bottom 2, left 2, right 2. Orientasinya potret tegak. Kertasnya, papernya kita pilih kertas folio. Folio itu kalau kita ukur 21,59 cm, height-nya 33, panjangnya. Lalu kita oke. Ignore. Rata tengah untuk membuat kop surat. Misalnya kita ketik pemerintah, kabupaten, nasib, dinas pendidikan, alamat. Ini contoh guys. Alamat Jalan Merdeka nomor 20, kelurahan misalnya. Contoh aja, boleh kamu ganti dengan lain. Nah, untuk memasukkan simbol telepon, kita klik insert. Kemudian simbol, di sana ada simbol telepon. Kalau tidak ada, kamu klik more simbol ya. Di sana ada banyak simbol. Oke. Kita kurung misalnya 0711 891 641. Oke guys. Nah, selanjutnya kop ini akan kita besarkan tulisannya, hurufnya di sini seperti video yang telah lalu ya. Kemudian kita tebalkan dinas pendidikannya juga, misalnya kita blok, kita tebalkan, dibesarkan juga, dan kita tebalkan. Kalau ingin diwarnai, warnai ya sesuai dengan permintaan. Ini mewarnai ya, di sini tidak kita warnai. Kalau ingin merubah huruf secara otomatis besar semua ya, ini kan kemarin videonya. Kalau ini berarti depannya aja yang besar. Oke. Selanjutnya kita akan membuat garis kop. Insert, klik Space, pilih garis yang tidak ada tanda panahnya, kita tekan supaya rata, shift tekan, jangan dilepas. Lalu lepas mouse-nya, shift-nya tetap tahan, maka garisnya akan lurus. Di sini di sub outline ini untuk menebalkan garisnya gitu. Kalau ingin warna ya tinggal dipilih aja di sini guys. Oke. Kalau dia terlalu dekat sama alamat, itu bisa kita tekan pakai mouse atau pakai tanda panah keyboard yang arah ke bawah. Oke. Sekarang sudah. Selanjutnya bagaimana cara memasukkan logo. Klik insert, kemudian feature, logonya kita cari di mana kita simpan. Kalau di sini di D, di partisi D, lalu di sini ada gambar logo, kemudian di sini ada logonya. Kita klik 2 kali langsung masuk. Sebelum kita pindahkan, kita klik tag ripping dulu, kemudian behind tag supaya mudah dipindahkan dan tulisannya tidak berantakan. Oke guys. Nah, kalau misalnya diklik tidak bisa lagi, tidak muncul kotak-kotak di sisi logo ini, kita klik select object. Lalu kita klik di situ. Nah, bisa kan guys, kita besarkan dengan panah ini membesarkannya, ini mengecilkannya. Oke, kalau sudah sepadan, bagus melihatnya, serasi dengan tulisannya, baru kita klik 2 kali di sini. Oke, itu kopnya guys, kop suratnya. Tinggal nanti kita akan mengisi isi daripada surat resminya. Oke, kita lanjut guys. Sekarang kita akan membuat isi daripada surat resmi tersebut. Kita klik 2 kali di bawah garis sekitar 2 cm.
Kita klik nih startnya, misalnya kita berhentikan tempatnya di 12, kita klik di situ muncul L kecil, kita tap satu kali di keyboard guys, maka dia akan muncul di situ. Misalnya kita ketik Tangkalan Balai, misalnya tanggal hari ini ya, tanggal 12 Maret 2020, enter, Ctrl Z aja kalau dia muncul tahun, enter 2 kali. Kemudian kita ketik nomor, kita klik di angka 2 guys, sehingga muncul L tabulasinya. Tekan tab lagi, tekan shift di keyboard titik 2, lalu kita isi misalnya 001 garis miring misalnya B D, misalnya BA, misalnya bulannya misalnya, lalu misalnya tahun. Lalu kita tap guys, tap di keyboard. Nah, berhubung ini sudah kita klik di angka 12, maka dia berhenti di angka 12. Tapi kalau misalnya ingin maju lagi, misalnya boleh kita majukan. Nah, gitu guys. Nanti di sini dia maju juga, biar dia sejajar. Misalnya kita ketik pada di sana, pada YTH. Ntar di kirinya misalnya ada lampiran, tap. Nah, itu guys. Jadi ini yang paling penting, tabulasinya yang L kecil ini. Kalau misalnya ini terlalu jauh, kita blok. Ini bisa kita dekatkan guys. Nah, gitu. Jadi lampiran tekan tab. Misalnya lampirannya kosong, tap lagi. Nah, secara otomatis guys, dia sejajar dengan kepada. Tapi kalau misalnya ke YTH-nya itu ada di sini, ya kita klik aja di sini, L-nya kecil. YTH, tekan tab. Nah, gitu guys. Pakai tab ya, Bapak. Misalnya pimpinan Nada.com. Enter. Kemudian misalnya ada perihal. Tab. Nah, gitu guys. Jadi pakai tab. Spasi. Pemberitahuan izin kursus. Tab. Tab lagi. Nah, misalnya di sana kutip nada. Jadi pakai tab guys ya, biar dia rapi. Nah, oke, enter. Oke, enter lagi sebanyak 5 kali. Tab. Nah, untuk isi paragrafnya kita isi dulu berdasarkan misalkan surat permohonan saudara, misalnya kan gitu. Nomor sekian misalnya kan. Contoh aja nih guys ya. Oke. Misalnya gitu. Tanggal misalnya 2 Januari 2020 misalnya. Tentang izin. Nah, misalnya ini izin kursus. Misalnya nih guys, maka kepala dinas misalnya gitu kan, pendidikan kabupaten misalkan, memberikan izin untuk menyelenggarakan. Ini harus kita ketik guys, biar nanti bisa kita praktekkan untuk perataan paragrafnya ya, di luar yang diselenggarakan misalnya masyarakat. Nah, kedua. Nah, sekarang bagaimana cara merapikan paragraf ini? Kita blok. Langkah pertama kita klik ini guys, yaitu justify atau Ctrl C, itu untuk merapikan sisi kiri dan kanan. Kemudian tabulasi ini kita tarik ke titik 2. Lalu tabulasi yang atas kita klikkan di angka 3. Kalau dia maju guys, ini buang, tarik ke dalam. Tabulasi yang L kecil ini tekan, tarik ke dalam. Dan ini kita klik di situ, tekan backspace. Nah, ada di keyboard guys. Oke, klik di sini di akhir ketikan, kemudian enter 2 kali. Secara otomatis untuk yang keduanya dia akan rapi di sini guys. Nah, gitu. Misalnya di situ kita ketik 1, nama kursus, tab.
nada komputer, enter, secara otomatis duanya juga akan muncul guys, nggak perlu dibikin lagi, yang penting kita ngetiknya tadi 1 titik spasi gitu. Misalnya kemudian ini contoh guys ya, jenis kursus misalnya kayak tab ya. Oke, nah misalnya ada 4 aja, ada 3. Untuk meratakan 1, 2, 3 ini ke posisi sini, kita blok bloknya pas-pas. Kemudian ini kita tarik tabulasinya, yang atas kita tarik, yang bawahnya kita tarik ke sini. Kalau dia pindah, kita tarik lagi ke sini sehingga dia rata dengan titik 2. Oke, kita lanjutkan lagi guys. Selanjutnya kita akan membuat paragraf berikutnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu antara 1, 2, 3 ini tidak sejajar dengan menyelenggarakan. Jadi kita blok dulu. Kemudian kita tarik tabulasinya ke kiri. Kemudian klik di samping kanan komputer, enter sebanyak 2 kali. Tabulasinya kita arahkan ke sini, yang bawahnya sejajar dengan 3, yang atasnya sejajar dengan B. Enter lagi sekali. Baru kita ketik paragraf berikutnya. Ini contoh aja guys, biar kita bisa mempraktekannya. Misalnya ini guys ya, koma terhitung misalnya mulai tanggal titik-titik misalkan sampai dengan tanggal tersebut di atas. Apabila ada ketidakwajaran atau pelanggaran di kemudian hari dengan operasional lembaga ini, maka izinnya kami cabut. Nah, oke guys. Jadi ini paragraf yang berikutnya ini sudah rata karena ada tabulasinya. Jadi kita blok seperti itu, tabulasi ini. Nah, gitu guys. Jadi kalau tabulasinya kita pindahkan, maka dia akan pindah. Jadi inilah inti daripada untuk merapikan baris atau paragrafnya. Ada yang pakai tabel, tapi di sini kita coba pakai tabulasi biasa ya. Nah, gitu guys. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya, enter. Nah, setelah kita enter, berhubung dia sudah di sini, maka dia akan langsung rapi. Demikianlah misalnya surat keterangan ini diberikan misalnya kan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Sorry guys, ngetiknya banyak yang salah ya. Dan atas diucapkan terima kasih ya. Oke. Nah, sekarang dia sudah habis, tinggal kita membuat tanda tangannya guys. Oke, tanda tangannya kita ketik di sini boleh di sini dulu, misalnya di sini kita besarkan guys zoomnya ya, biar enak melihatnya, mengetahui. Misalnya kepala dinas pendidikan misalnya kan kabupaten misalnya Asin misalnya
motor misalnya. Misalnya pembina misalnya, NIP misalnya, itu misal guys ya. Oke, kemudian kita blok. Nah, untuk memajukan ke depan itu boleh kita pakai ini guys, namanya increase indent. Nah, gitu guys. Kalau yang ini dia ke kiri, kalau yang ini dia ke kanan. Nah, untuk tanda baca itu nanti bisa. Ini kita belajar caranya guys. Caranya. Oke, setelah itu udah normal ukurannya. Nah, baru kita atur lagi guys. Misalnya ini kurang tebal atau kurang besar. Ini juga misalnya. Ini misalnya kurang. Bisa kita besarkan. Jadi yang penting suratnya itu rapi, enak dipandang, enak dibaca. Itu udah kebiasaan guys. Sini misalnya kita tambah dengan hormat, salam membukanya. Nah, gitu. Bentar. Oke guys. Selanjutnya kalau sudah, nanti kalau yang salah-salah itu kita edit aja, misalnya kurang huruf atau lain sebagainya, tanda baca dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya kalau sudah oke, kita simpan. Bagaimana cara menyimpan? Cara mudah menyimpan di sini. Save atau dalam kurung Ctrl S. Jadi kalau di keyboard itu kita tekan Ctrl S. Satu. Cara kedua boleh melalui menu ini, tanda office button itu, klik save. Kalau saya gunakan Ctrl S di keyboard. Tekan Ctrl huruf S di keyboard. Kemudian ini sudah ada di video sebelumnya. Cara buat folder, klik new folder. Kemudian kita ketik folder kita, misalnya enter. Klik 2 kali folder kita. Ini misalnya kita buat surat resmi. Save. Nah, itu guys. Jadi ini udah tersimpan. Oke, sudah tersimpan, bukti udah tersimpan. Kita klik close. Kita buka di file explorer ini. Lalu kita cari folder jadi di dokumen. Nama foldernya kita klik aja di sini atau di sini ya. Semi. Enter. Nah, ini guys, kita klik 2 kali. Nah, ketemu kan surat resminya? Kita klik 2 kali. Oke, kita tunggu. Nah, oke guys. Demikianlah guys, selamat mencoba di rumah. Kalau ingin mengeprintnya tinggal nanti kita buatkan videonya guys. Oke guys, thank you.